Mari kita tenang dan kita mulai ibadah kita di saat kita berdoa. Ibadah ulang tahun persekutuan kaum Bapa Jemaat GKI Fatma malam ini yang ke-37 tahun. Biarlah terjadi karena Allah pencipta langit dan bumi yang terus menunjukkan kesetiaan di tengah-tengah dunia dan senantiasa ada dan selalu memberkati kami karena tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Terima salam dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera kiranya saudara-saudara dari Allah dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk pada kita menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 3. Nyanyian rohani nomor 3 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Untuk kita memuji Tuhan di saat ini. Hormat bagi Allah. Masing-masing ayat pertama kita akan menyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita dan mendapatkan berita keampunan dosa dan rohani 136 dan 137 masing-masing ayat pertama. Kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Allah dan mendapatkan berita keampunan dosa dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, 37 tahun sudah kita ada dan melaksanakan seluruh tugas dan pekerjaan pelayanan di tengah-tengah persekutuan kaum Bapa ini. Banyak hal yang telah kita lakukan, tetapi masih banyak hal juga yang perlu kita lakukan, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ada banyak hal kegagalan yang kita alami, tetapi terus akan menjadi bagian daripada semangat yang harus kita jalani proses perayaan itu. Dan di hari ini ketika kita ada dalam usia ke-37 tahun, mari dengan berkerendahan hati kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan memohon pengampunan atas segala sesuatu yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat, kami bersyukur sebagai satu persekutuan jemaat Fatma malam Pasca, lebih khusus persekutuan kaum Bapa yang hari ini kami berada dalam syukur kami ketika 37 tahun Engkau telah mendirikan persekutuan kaum Bapa di tengah-tengah jemaat. Kami ada dan kami mensyukuri semua, tapi kami menyadari bahwa kami adalah Bapa-Bapa yang lemah, jemaat yang senantiasa lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kami minta pengampunan daripada Dia Allah kiranya Engkau mengampuni
dosa-dosa pelanggaran kita. Sucikan kami, akhirkan dan layakkan kami, supaya kami layak disebut anak-anak. Bawalah kami pada pertobatan yang benar itu, sebab kami mohon ini karena nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Di dalam nama Yesus buka kehidupan kita. Ia sanggup untuk menerima siapa saja ketika ia datang kepada setiap orang datang kepada. Oleh sebab itu, ketika kita hari ini datang dalam pada pengucapan syukur 37 tahun persekutuan kaum Bapa Jemaat Eva, Tuhan menunjukkan kasih setia. Firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah berapa saya lakukan, meskipun banyak beraya. Bapak Ibu yang berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan sebagai pedoman kehidupan di tengah-tengah hidup kita hari lepas lepasan. Inilah hukum Tuhan bagi kita. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang selalu menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian hukum Tuhan bagi kita, dan jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam usia yang ke-37 tahun kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan bagi kita yang saya ambil sebagai semangat baru di tengah usia yang ke-37 tahun ini bagi persekutuan kaum Bapa. Kita buka bersama-sama dalam kitab Roma pasal 12. Kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-21. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita tenang dan kita berdoa. Sungguh besar kasih karunia-Mu ya Allah. Sungguh mulia karya-Mu di tengah-tengah hidup kami. Tak kala kami datang
dan kami boleh bersyukuri akan segala kebaikan Tuhan. Kami hendak belajar daripada firman untuk mengingatkan kami dan menguatkan kami, bahkan mengajarkan kami untuk kami dapat mengenal kasih Allah yang besar. Sehingga ketika kami mengenal kasih itu, kami mempunyai sebuah harapan dan kerinduan untuk melakukan segala sesuatu yang luar biasa dan hebat di tengah-tengah pekerjaan-pekerjaan. Tolong kami Tuhan, kuatkan dan mampukanlah kami, supaya kami tetap dikuatkan dan dimampukan untuk terus melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebab ketika kami ada pada usia 37 tahun, itu berarti sebuah usia yang memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik di tengah-tengah dunia. Bersamalah kepada kami yang Kristus Yesus, karena kami siap untuk mendengarkan sabda. Amin. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian bunyinya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih jangan dikurang-kurang. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah roh menyala dan layanilah. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan impanan. Berkatilah siapa yang mau, yang menganiaya, berkatilah dan jangan menutup. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sepikir dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam kedamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang dikasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah Aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika sebelum lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menemukan barakat di atas kepala-Nya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dari hari ke hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Atas nama persekutuan kami mengundang solo Rayon 3
untuk mereka tetap ada dan hidup di dalam kekuatan iman mereka kepada Kristus. Karena bagi Paulus, Injil itulah yang menyelamatkan setiap orang. Oleh karena kasih karunia Kristus itu, setiap orang sadar dan bisa menikmati kehidupan itu di tengah-tengah pergumulan hidup hari lepas hari. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam nasihatnya kepada orang-orang di Roma dalam pasal 12 ayatnya ke-9 sampai ayatnya yang ke-21. Secara panjang lebar, Paulus memberikan sebuah nasihat yang begitu tegas dan keras dengan kehidupan orang-orang di Roma untuk bagaimana mereka harus membangun sebuah persekutuan yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka, dan persekutuan itu akan ada dan menjadi bagian dari kehidupan mereka ketika mereka harus ada dan hidup dalam sebuah kasih di tengah-tengah hidup mereka hari lepas hari. Sehingga memulai nasihatnya dia bilang, hendaklah kasih jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya Bapak Ibu, Paulus mau menyatakan kepada orang-orang di Roma bahwa kasih yang ditujukan adalah kasih yang bersumber dari hati yang tulus, bukan sebuah kasih yang hanya diberikan karena sesuatu hal yang lain, tapi kasih yang tulus yang tidak ada pikiran-pikiran yang lain dari melaksanakan kasih. Sehingga dengan dia katakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sebab setiap orang yang ada dan hidup di dalam kasih, di dalam hatinya tidak ada pikiran-pikiran yang lain yang bisa membuat dia melakukan kejahatan di tengah-tengah hidup. Itulah sebabnya ketika kasih ditujukan dengan suatu kehidupan yang utuh, dengan ketulusan di tengah-tengah hidup ini, maka Paulus juga bilang begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sebab bagi Paulus, kasih yang tulus menuntut kita untuk ada dalam hal saling menghormati, yang tua terhadap yang muda, yang besar terhadap yang kecil, dan lain sebagainya. Apalagi sampai pada hal memberi hormat. Itulah sebabnya dengan tegas Paulus meminta kepada orang-orang di Roma bahwa persekutuan itu akan menjadi indah, persekutuan itu akan menjadi luar biasa di hadapan Allah ketika kita saling mengasihi di tengah-tengah hidup ini sebagai saudara. Saya mengasihi Bapak Ibu bukan karena kita satu jemaat, bukan karena kita sama-sama ada dalam satu kampung, tetapi mengasihi saudara karena kita semua telah diselamatkan oleh Allah dalam Yesus Kristus dengan kasih karunia-Nya yang tidak terbatas. Kita semua mengalami suatu persekutuan dengan Allah karena kasih karunia Kristus yang telah memberikan keselamatan itu kepada kita. Itulah sebabnya ketika Paulus menyadari bahwa kasih yang dinikmati oleh setiap orang itu karena kasih karunia Kristus atas ketaatan dan kesetiaannya, dia bilang begini, janganlah hendaknya kerajinan kendor, tapi biarlah roh menyala-nyala dan layanilah. Itu berarti ada sebuah suntikan semangat yang diharapkan oleh Paulus kepada setiap orang, bahwa karena Kristus telah memberikan keselamatan bagi setiap orang, maka ketika dia harus melayani Tuhan, maka dia harus melayani dengan rajin dan tidak pernah mundur dalam segala sesuatu. Sehingga dia bilang, hendaknya janganlah kerajinan kendor, tapi biarlah roh itu menyala-nyala dan melayani dalam melayani. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika ada semangat, ketika ada sukacita di tengah-tengah hidup ini, ketika kita harus melayani Tuhan, ada sebuah
pengakuan yang ditunjukkan oleh Paulus, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam disisakan, dan bertekunlah di dalam Roh. Artinya bahwa setiap orang tidak akan hidup dalam suatu situasi yang enak dan bersukacita. Setiap orang akan ada hidup dalam pergumulan dan persoalan yang dihadapi sepanjang hidup ini ketika ia ada dan ia ada. Tak selamanya kita hidup dalam ketenangan, kebahagiaan dan sukacita. Ada masa-masa di mana kita harus hidup dalam berbagai macam tekanan pergumulan dan persoalan. Itulah sebabnya Dia mengajak kita semua untuk tetap bersukacita dan memiliki pengharapan yang besar. Walaupun disisakan itu tetap ada, tapi kalau kita tetap bersukacita dan sabar, maka tentu akan membawa kita kepada ketekunan kita dalam berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan segala pergumulan dan tantangan itu hanya kepada Tuhan, bukan karena kekuatan diri kita sendiri yang membuat kita menganggap bahwa segala sesuatu itu enak dan biasa. Ada saya punya mantan jemaat, kalau kita berbicara program dia itu serta berbicara sesuatu dia bilang, gampang saja, sehingga kita biasa bilang dengan Yulianus pas bicara tentang Yulianus, bertanya Yulianus apa? Yulianus gampang, karena dia gampang saja. Terus ada satu lagi nama Mori, dia selalu bilang kalau bukan saya, jadi kebetulan Mori kalau bukan saya. Kan itulah sesuatu hal yang membuat saya tidak heran. Padahal ketika Paulus merasakan bahwa kehidupan orang-orang Roma ada dalam suatu pergumulan yang besar, dia bilang begini, bukan gampang saja, bukan kalau bukan saya, tapi hendaknya kita ada dalam suatu situasi yang memiliki pengharapan yang besar, sabar dalam segala ketekunan dan kesesakan, maka kita akan tetap ada dalam ketekunan doa kita. Itulah sebabnya ketika kita ada dalam suatu proses yang ada, maka tentu ada semangat untuk bisa saling memandang, saling melihat, dan saling berpikir satu dengan yang lain. Paulus dia bilang begini, hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu tetap dikuatkan. Dan ayat 13 kita baca dia bilang, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, usahakanlah dirimu selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan menutup. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Orang Maluku punya istilah satu, potong di kuku, rasa di daging, atau satu salepe di mata dua. Artinya bahwa hidup kebersamaan, susah senang tanggung bersama adalah menjadi bagian dari proses kehidupan. Itu adalah sebabnya Paulus mengingatkan orang-orang di Roma bahwa ketika mereka hidup bukan memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain di tengah-tengah kehidupan setiap hari. Bahkan dia bilang, bantulah mereka walaupun mereka melakukan sesuatu yang tidak benar di tengah-tengah itu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi hendaklah memberi tempat kepada Tuhan. Sadis kalau mendengar kata-kata Paulus dalam nasihat. Janganlah menuntut pembalasan, biarlah itu diberikan kepada Tuhan karena itu haknya. Dan dilanjutkan dengan kata-kata, tetapi buatlah sesuatu lain yang baik di dalam kehidupannya. Kalau kita berbuat demikian, berarti kita menumbuhkan para di atas kepalanya. Kalau Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih. Tapi kalau memberi kesempatan kepada Tuhan untuk membalas, itu sadis. Karena ketika Tuhan buat, itu luar biasa dan sangat sadis di tengah-tengah pergumulan manusia.
Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita ada dan kita hendak membangun kebersamaan di tengah-tengah pergumulan hidup kita hari lepas hari, Paulus memberi sebuah resep yang indah bagi kita ketika kita membangun persekutuan di tengah-tengah hidup ini. Dia bilang, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, dan janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, dan janganlah menganggap dirimu pandai. Kalau sudah sehati sepikir, tidak pernah menganggap diri pandai, selalu memikirkan hal-hal yang sederhana dalam membangun kebersamaan di tengah-tengah kita, pasti kita akan menciptakan suatu persekutuan yang indah di tengah-tengah hidup. Kemudian yang terakhir, dia punya nasihat yang begitu luar biasa. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita baca dalam kitab Korintus, 2 Korintus tentang pelayan pendamaian, dia bilang, hendaklah kita ada dan saling menasihati supaya kita bisa membangun kebersamaan. Lihat, semuanya telah menjadi baru karena Kristus. Kita ada dan kita bisa menikmati semua yang kita nikmati di tengah-tengah hidup ini karena kasih karunia Kristus. Oleh karena kasih karunia Kristus saja, kita bisa menikmati segala sesuatu yang bisa kita lakukan di tengah-tengah hidup. Kristus mampu dalam senang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan yang ada padanya. Karena dia ada kalah, dia hebat, dia bisa bilang saja segala sesuatu bisa jadi. Tapi dia merendahkan diri, dia menunjukkan ketaatan, dia tidak pernah membalas kejahatan, tetapi dia lakukan itu dengan kebaikan. Maka segala sesuatu menjadi luar biasa. Dia dididikan, dia naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, sehingga Yohanes dan Yakobus berdua waktu melawan, Tuhan, kalau memang kami harus pergi bersama Engkau, biarlah kami yang satu saya di sebelah, nanti satu lagi di sebelah. Tapi Tuhan Yesus dia menantang mereka, karena bukan soal kedudukan siapa di kiri siapa di kanan, tetapi soal bagaimana ketaatan dan kesetiaan kita akan membawa kita untuk ada dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Dia di surga. Kita ada pada usia 37 tahun persekutuan kaum bapa, Jemaat GKI Fata Malamu. Firman Tuhan ini mengajak kita semua untuk ada dan hidup dalam persekutuan. 37 tahun itu berarti sudah matang, sudah jadi orang tua, sudah jadi bapak, sudah jadi yang luar biasa. Apalagi ketika kita sebagai bapak berarti kita dituntut sebagai imam di dalam keluarga. Berarti kita harus menunjukkan suatu sikap dan tindakan kita yang benar-benar memuliakan Tuhan. Ada ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Paulus memberikan hal-hal yang luar biasa bagi kita untuk bagaimana kita berpikir tentang persekutuan. Paulus memberikan hal-hal yang luar biasa kepada kita untuk bagaimana kita berpikir membangun kehidupan di tengah-tengah pergumulan dan keadaan kita di tengah-tengah dunia. Dan dia bilang kasih itu sebagai yang teratas dari segala galanya. Biarpun dunia ini akan lenyap, pengetahuan akan hilang, dan segala sesuatu akan binasa. Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, berarti kita seperti tong yang ditoki, semua orang bisa dengar. Kalau kita, bahkan dia bilang, demikianlah tinggal 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar dari semua itu adalah kasih. Kalau dalam bahasa aslinya ditafsirkan dia bilang, yang lebih besar daripada itu adalah kasih. Yang lebih hebat dari semua itu adalah kasih. Yang segala-galanya dari semua itu adalah kasih.
Berarti dalam bacaan kita hari ini, dalam menunjukkan suatu syukur yang besar kepada Tuhan ketika 37 tahun Tuhan telah ada dengan kita. Paulus mengajak kita untuk menunjukkan bahwa kasih itu lebih besar dari segala galanya. Sebab dari seluruh rangkaian catatan yang diungkapkan oleh Paulus, kalau tidak ada kasih, maka kita tidak akan melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak punya kasih, orang buat jahat, gigi dan gigi, mata dan di mata, darah dan di darah. Kalau kita tidak punya kasih, kau siapakah? Saya juga bisa. Maka kita akan berhajar sesuai dengan yang kita mau. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di usia yang ke-37 tahun ini, mari kita semua ada dan kita semua bersyukur karena Tuhan begitu baik. Dia cuma meminta kita hendaklah kita melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, seperti kata-kata yang tertuang dalam semboyan negara ini, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mereka kembalikan dia berbeda-beda, tetapi tetap sama. Maka kita akan mampu untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah hidup. Selamat ulang tahun yang ke-37. Hendaklah kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, dengan sehati sepikir, dengan berpengharapan kepada Allah, sabar dalam segala sesuatu, bertekun dalam doa, maka tentu kita akan mampu untuk memberi yang terbaik di tengah-tengah hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, kami mengundang solo dari lain tempat Bapak Marlon Sutakoyo untuk memuji Tuhan dengan lagu pujian. Dia
bisa ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamaah-Mu Tuhan, untuk mengubah hidup. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roda hikmat-Mu. Di dalam tangan, oh Tuhanku, firman-Mu itu pelita bagiku, oh firman-Mu itu terang jalanku. Aku mau ada di dalam hidup dan matiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah di dalam tangan, oh Tuhanku. Firman-Mu itu pelita bagiku, oh firman-Mu itu terang jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Kami dan Roh Kudus dalam hidup kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih anugerah dan rahmat senantiasa ada di tengah kehidupan kami yang membuat kami ada, dan kami boleh bersyukur di hari ini. Tak kala Tuhan menambahkan setahun usia bagi persekutuan kaum Bapa Jemaat Efata Malumasi pada usia yang ke-37 tahun, sebuah anugerah dan kasih yang besar daripada Allah. Ketika persekutuan ini ada dan bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat, dan sampai saat ini kami boleh ada dalam usia 37 tahun. Tentu kami boleh bersyukur karena kasih yang besar membuat kami boleh membanggakan diri kami bahwa kami ada dan kami hidup di tengah-tengah dunia. Firman-Mu telah mengajarkan kami supaya ketika kami ada, kami hidup di dalam kasih. Kami dapat melakukan segala sesuatu oleh karena kasih Kristus. Lebih dahulu telah melakukan semua itu bagi kami. Bahkan kami diajak untuk tetap menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kami. Kerajinan kami tidak pernah kendor, tetapi roh kami tetap menyala untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan pelayanan kami dalam persekutuan. Bapa di surga, di tengah-tengah sukacita kami persekutuan kaum Bapa yang kami alami dan kami rasakan di hari ini, kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Dia Allah karya Tuhan
menaungi kami dengan kasih setia-Mu yang luar biasa. Tuhan tetap menjadikan kami sebagai orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami yang ada pada masa. Berdoalah kami kepada kami semua sebagai bapak-bapak di dalam rumah tangga kami. Tuhan kiranya memberkati, menguatkan dan memampukan kami. Buatlah kami supaya kami terus memiliki tenaga yang luar biasa, hebat dan berarti, yang mampu untuk melaksanakan seluruh tugas kerja kami di hati-hati ini. Dan ketika kami ada dan kami boleh menjalani semua tugas-tugas ini, kami percaya bahwa kasih sayang Tuhan senantiasa menaungi dan memberkati kami hari lepas hari. Kami punya tanggung jawab yang besar untuk mencari nafkah dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan kuatkan dan membukakan kami. Buatlah kami supaya kami selalu bersyukur, karena ternyata kasih setia Tuhan itu ada dan menaungi kami di tengah-tengah hidup. Kami pun mendoakan istri-istri kami. Di dalam tangan kami serahkan mereka. Biarlah Tuhan memberkati, menguatkan dan memampukan mereka. Mereka adalah pendoa-pendoa bagi kami sebagai bapak-bapak dan bapak-bapak. Tuhan senantiasa memampukan mereka. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang luar biasa besar. Tapi mereka tetap Tuhan mampukan dan buat mereka menjadi perempuan-perempuan hebat yang dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam rumah tangga. Berkati Tuhan anak-anak dalam rumah tangga kami masing-masing yang masih dalam masa-masa pertumbuhan, yang ada dalam tahap pendidikan, yang ada dalam tahap mencari pekerjaan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Cinta kasih memenuhi mereka, menuntun dan memberkati mereka, sehingga masa depan mereka dapat ditentukan oleh Tuhan. Berkati jalan budaya yang bagi usia di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan kuatkan dan bukan jadilah sahabat yang baik di tengah-tengah mereka. Jadilah pendamping hidup di tengah-tengah mereka, dan buatlah mereka selalu dalam sukacita, karena kasih setia dan sayang Tuhan itu terus membuat mereka selalu bersyukur dan menaikkan puji-pujian kepada ya Tuhan semesta. Segala pergumulan rumah tangga kami bawa ke dalam Tuhan. Segala pekerjaan kami juga bawa kepada-Mu. Bahkan segala usaha-usaha kami pertaruhkan ke dalam Tuhan. Tuhan buka tingkat-tingkat kami, dan biarlah berkat selalu tercurah di tengah pekerjaan dan usaha-usaha kami, sehingga semua itu benar-benar mendatangkan sukacita, mendatangkan puji-pujian dan syukur-syukur kami yang selalu diingat kepada Tuhan. Berkati persekutuan kaum Bapa ini, kami boleh ada dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan berbagai macam proses pelayanan di tengah-tengah persekutuan kaum Bapa. Ketika kami ada dalam usia 37 tahun, Tuhan kuatkanlah kami, mampukanlah kami, turut bekerja dengan bagian bersama-sama dengan kami sebagai satu persekutuan kaum Bapa yang telah Engkau pilih dan Engkau tentukan menjadi pengurus untuk melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah persekutuan. Kuatkan mereka, setia bersama-sama dengan mereka dalam melaksanakan satu tugas dan tanggung jawab, supaya mereka tetap mampu melakukan semua itu, karena Tuhan menunjukkan yang luar biasa di tengah-tengah hidup mereka. Berkati segala rencana-rencana yang hendak kami kerjakan di tengah-tengah pelayanan ini, Tuhan senantiasa memberkati, supaya semuanya dapat membawa sukacita di tengah-tengah hidup kami hari lepas. Bapa di surga, Tuhan, buatlah kami ada dalam sukacita yang besar. Buatlah kami ada dalam sebuah kebanggaan yang luar biasa kepada Bapa, karena Engkau menunjukkan yang luar biasa bagi kami. Jika Engkau boleh ada dan Engkau membuat kami bersukacita dalam usia yang 37 tahun.
Berkatilah kami semua, berkatilah persekutuan, sehingga persekutuan yang akan memuliakan Allah di tengah-tengah pelayanan. Semua pelayanan kami di hari ini kami bawa kepada Allah. Pendukung liturgis kami serahkan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pemain organ, solo, kolektor, pengurus yang bergerak di dalam seluruh kegiatan. Tuhan senantiasa memberkati, bahkan kostum yang setia untuk mengatur semuanya. Tuhan memberkati semuanya, dan biarlah semua itu menjadi kesukaan bagi kami. Berkati persekutuan kami yang tidak anggota persekutuan kami yang tidak mengambil bagian bersama-sama dengan kami. Bila mereka dalam kesakitan, Tuhan jamah mereka dengan tangan kasih. Agar berbagai macam penderitaan yang mereka alami, biru-biru Tuhan, kiranya memberi kesembuhan bagi mereka. Berkati obat-obatan dan makanan serta minuman yang mereka makan dan mereka makan, dan biarlah semua itu membawa kesembuhan bagi mereka. Berkati yang ada dalam kelemahan, yang berduka Tuhan dibuka, bahkan yang acuh-acuh dalam panggilan, ketuklah hati batin mereka. Buatlah mereka dalam sukacita karena kasih, dan buatlah mereka senantiasa dan selalu memiliki harapan dan kerinduan untuk datang berjumpa dengan kami dalam ibadah seperti ini pada waktu-waktu yang lain, supaya ketika kami membangun persekutuan Tuhan juga ada dan memberkati kami semua. Terima kasih atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri bagi kami. Ketika kali ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memberi persembahan syukur sebagai jawaban iman kami atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan. Jadikanlah persembahan kami sebagai alat untuk menyatakan kasih setia di tengah-tengah dunia. Berkatilah tangan-tangan kami yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi. Tuhan memberkati seluruh hidup kami. Itulah persembahan yang lebih berarti. Berkatilah hidup kami, dan biarlah hidup kami ini sempurna dan berarti kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua orang yang mengelola persembahan kami bawa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapa di surga. Semua pergumulan hidup kami, pergumulan persekutuan, pergumulan rumah tangga kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini kami Tuhan syukur dan doa ketika kami boleh ada dalam ucapan syukur 37 tahun. Persekutuan Tuhan Bapa Jemaat Nefata Malam Kasih boleh ada dan terbentuk di tengah-tengah persekutuan Jemaat. Berkatilah semuanya, dan biarlah semuanya menjadi berkat bagi nama Tuhan. Ampuni semua dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami. Amin. Kita akan mengakhiri pada kita menyanyi bersama nyanyian Rohani nomor 86. Rohani 86 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Untuk kita memuji Tuhan di hari ini untuk mengakhiri pada kita. Ayat yang ketiga sejujurnya semua bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan manusia. God
akan selesai dan kita akan memasuki seluruh ruang guru kita masing-masing. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, terang dan terimalah berkat dari Tuhan. Inilah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Amin. Dibalaskan atas nama persekutuan kaum Bapa yang merayakan ulang tahun di hari ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita. Semoga ulang tahun di 37 ini tetap memberi semangat untuk kita terus maju dan melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Ada beberapa sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua PKB Jemaat Kota Manado. Yang kedua, sambutan dari Ketua PKB Bekasi Solo. Yang ketiga, sambutan dari Ketua PHRD DKI Kota Manado. Kita masuk dalam sambutan yang pertama. Kami persilakan dengan kasih sambutan disampaikan oleh Bapak Ketua PKB Jemaat Kota Manado. Shalom. Yang kami hormati Bapak Ketua PKB bersama seluruh Bapak Ibu Jemaat yang hadir pada malam ini. Yang kami hormati Bapak Tuhan Ibu Pendeta Mas Paulu, Bapak Pendeta Mino. Yang kami hormati orang tua sesepuh yang kami hormati para pelayan PKB, PW, PAL dan PAL yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati Bapak-bapak PKB, Jemaat DKI Kota Manado yang hadir untuk mengikuti ibadah ulang tahun PKB yang ke-37. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bagi Yesus Kristus karena pada hari ini tanggal 27 September 2022 kita persekutuan kaum Bapa Jemaat DKI Kota Manado kita melaksanakan ibadah PKB, ibadah dalam rangka peringatan hari ulang tahun PKB yang ke-37. Dan pada perayaan PKB ini kami dari wilayah PKB juga mengundang PKB, Ketua PKB Klasis dan wakil dan sekretaris. Kemudian Ketua PKB di lingkungan 1, 2, 3 dan 4 untuk hadir bersama dengan kita semua pada perayaan musuh telah tiba. Dan Bapak Ibu yang berhadir pada saat ini, ibadah yang dilaksanakan pada hari ini sebagai ungkapan syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan sehingga kita persekutuan kaum Bapa dan PKB Kota Manado pada hari ini kita merayakan PKB Jemaat usia 30 tahun. Harapan kami dengan momentum perayaan ini menjadi satu semangat, satu motivasi sesuai dengan firman Tuhan tadi. Bagaimana kita meningkatkan persekutuan yang dilandaskan dengan kasih. Kalau kita berlandaskan itu dengan kasih dari Tuhan, kasih terhadap sesama kita, maka kita tetap bertekun
melakukan pekerjaan Tuhan di perayaan PKB pada saat ini terlaksana atas bantuan dari kas jemaat sebesar Rp1 juta, kemudian bantuan solidaritas dari tingkat jemaat, kemudian perayaan dan juga sumbangan utara dari Bapak PKB yang ada di Kota Maluku. Dan pada kesempatan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Tuhan kepada pelayanan yang dilakukan kita pada saat ini. Yang Tuhan Yesus berdoa dalam kerjaan yang dilakukan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang mengambil bagian daripada kita saat ini, terus kepada kita semua, kepada apostol, kepada ibu-ibu yang membantu kami untuk mempersiapkan konsumsi pada saat ini. Tuhan Yesus berkati, dan kiranya kita tetap bersyukur dan bersyukur untuk senantiasa percaya dan menjadi Tuhan dari saat ini terus sampai selama-lamanya. Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua PKB Grasi Sorong atau yang mewakili kepada Bapak Presiden. Baik, slow. PKB, PKB, DKI. Baik, yang saya hormati Ketua PKJ Kota Maluku, terima kasih sudah melayani kita di saat malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Yang saya hormati Ketua PKB Kota Maluku, Bapak. Juga yang saya hormati rekan-rekan kerja PKB, Sekretaris PKB Interbasis, juga Bendahara PKB Interbasis, juga yang saya hormati Ketua PKB lingkungan 1 sampai 4, secara khusus lingkungan 2, dan juga yang saya hormati Bapak PKB Kota Maluku yang hari ini bersuka cita karena berulang tahun dalam persekutuan PKB di dalam jemaat ini. Pertama-tama saya sampaikan selamat ulang tahun buat persekutuan PKB. Semoga PKB Kota Maluku tetap eksis sehingga imannya tetap bertumbuh, sehingga jiwa-jiwa diselamatkan lewat persekutuan pembangunan Kota Maluku. 37 tahun kalau umur laki-laki tadi Bapak Beda bilang apa, tapi ini terowongan godaan juga banyak dan biasa terpacu. Jadi saran saya ayatnya yang 12 betul-betul dalam dulu karena kalau tamunya itu kayaknya mungkin gawat juga seperti ini. Saya tidak begitu, saya jadi bapak-bapak tetap bersemangat, tetap melayani Tuhan. Tuhan pasti buka jalan untuk kita dalam setiap pertemuan dan kesesatan kita. Kita imam dan keluarga, Tuhan sudah tempatkan itu bahwa menjadi laki-laki itu masalah kelahiran, tapi jadi pria yang sejati itu masalah pilihan. Bagaimana bapak ya? Begitu. Yang berikut bapak-bapak. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun. Saya asing mewakili ketua saya terima kasih. Saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun persekutuan bapak-bapak kepada Tuhan kasih. Tuhan Yesus tetap menyertai bapak-bapak dalam persekutuan pribadi, keluarga dan juga kehidupan.
sedikit informasi tambahan dari saya. Yang pertama mengenai kegiatan dua syukur PKB. Yang kita tahu bahwa dalam dua yang menjadi tuan rumah yang dikhususkan dua jemaat DKI Shalom pada jemaat. Untuk itu ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara khusus yang menarik kami bahas adalah paduan suara dan juga pembantu. Untuk itu kami berharap jemaat Bupata Malang juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam kegiatan kita ini. Yang berikutnya, Bapak ke depannya ini kita punya masa jabatan yang terakhir. Artinya dalam persekutuan sudah waktunya kita turun dan akan dipilih baik yang kita yang mencalonkan diri lagi itu bisa dipilih, tapi tentu nanti bermekanisme yang berlaku. Untuk itu harapannya setiap jemaat sudah dapat melakukan pemilihan dari tingkat jemaat sampai ke lingkungan sehingga kedepannya ketika tadi saya sudah ada tanya di Bapak Sekretaris, kira-kira kita kapan pemilihan? Saya kira bilang bulan depan. Kita kalau bulan depan atau bulan November, harapannya jemaat di tiga jemaat bisa mempersiapkan itu dan juga lingkungan sehingga kedepannya dapat terpilih bapak-bapak yang sudah siap untuk membawa kantor PKB ke arah yang lebih baik tadi. Begitu Bapak. Kalau kami saya kebetulan dari lingkungan satu, saya cuma dikasih bersama Fir dan juga soal. Kalau di lingkungan satu kami bulan depan ini itu kami sudah berpindah, sudah pengusulan nama untuk koordinator lingkungan. Kalau di jemaat kami sudah tinggal di koordinator lingkungan saja, kami sudah kasih masuk nama. Kami akan masuk nama di badan pengurus PKB lingkungan satu dan akan dipilih juga mungkin kalau pengurus itu maka dipilih juga. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang untuk persekutuan bapak-bapak Bupati Malang. Tetap eksis, tetap jaya, Tuhan tetap dan selalu akan menyertai dan memberkati Bapak. Terima kasih dan shalom. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang terakhir dari Bapak Ketua PHMJ DKI Bupati Malang. Terima kasih, kami silakan. Shalom. Yang kami hormati Pelaksana Harian Jemaat Bupati Malang Bapak Sek yang hadir di tengah kita, Ibu Pendeta Susmauno, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dari Banuso yang hadir, sekolah minggu dan juga PAM, kemudian PKB tingkat klasis yang kami hormati, PKB tingkat jemaat yang juga kami hormati dan semua anggota PKB berbahagia yang merasa tambah di hari ini. Hari ini kita rasa tambah karena kita berulang tahun. Saya pikir tidak banyak hal yang saya bicarakan. Inti dari percakapan dan saya sudah disampaikan dalam khotbah yang tadi. Hari lagi usia yang ke-38 kita lebih bijaksana, 37 kita lebih bijaksana, kita lebih memiliki kasih yang besar, kita lebih memiliki suatu kepedulian dan tanggung jawab yang bisa kita lakukan yang terbaik dengan pelayanan kita supaya di usia 37 ini kita bisa menjadi yang terbaik dengan pekerjaan dan kita yang luar biasa. Oleh sebab itu, sebagai pelaksana harian jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang setia melaksanakan pelayanan dengan persekutuan
dan bisa melakukan yang terbaik di tengah-tengah pelayanan ini. Walaupun kelihatan kurang-kurang, tapi kita tetap maju terus. Walaupun orang bilang di mulut tenggelam, tapi kita tetap ada nama. Kenapa? Karena ketika saya datang juga di sini, ibadah lingkungan kita reflektor ini juga kita tetap menjadi mengambil bagian di tengah-tengah seluruh pelayanan, dan itu juga menunjukkan kehadiran kita bahwa kita juga ada dan melakukan yang terbaik di tengah-tengah pelayanan ini. Kemudian tadi disinggung oleh badan pengurus PKB tingkat klasis bahwa ke depan kita akan ada sebuah proses pemilihan, sebab kita akan ada kita sekarang sudah pada proses pemilihan yang cepat, dan nanti pada besok kami akan ada dalam pertemuan atau percakapan pribadi dengan teman-teman yang telah kami pilih, yang telah dipilih oleh warga jemaat, dan sesuai itu maka kita akan ada dalam proses-proses itu, sebab kita akan ada dalam sebuah kebersamaan di tengah-tengah periodisasi. Kemarin kita baru sedang basis, setelah sedang basis kita akan ada dalam proses pemilihan majelis jemaat di bulan Januari, penikuhan dan serah terima majelis jemaat periodisasi di bulan Januari. Sesudah itu maka kita juga akan melaksanakan pelantikan badan pelayanan unsur-unsur jemaat di tingkat jemaat yang akan dibuat dalam sebuah surat keputusan oleh pelaksanaan harian majelis jemaat, sehingga segala sesuatu itu menjadi periodik sebagaimana apa yang telah disampaikan dalam pekerjaan sinode, bahwa kita akan ada dalam proses-proses itu. Saya pikir itu hal-hal yang nanti kita perhatikan bersama. Hari ini atas nama pelaksanaan harian majelis jemaat Kota Bandung, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-37 tahun. Tuhan Yesus yang punya segala-galanya pasti memberi yang terbaik untuk kita, dan kita akan terus menjadi yang terbaik di tengah-tengah pelayanan kita. Tuhan memberkati kita. Shalom. Baik, demikian kita sudah mendengarkan sambutan terakhir yang disampaikan oleh Bapak Ketua PHMJ DKI Kota Bandung. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selanjutnya kita akan masuk dalam pemotongan kue ulang tahun. Untuk itu mari kita sama-sama memeriahkan HUT PKB DKI Kota Bandung yang ke-37 tahun dengan kita menyanyi bersama selamat ulang tahun. Kita bangkit berdiri agar lebih meriah. Dengan lokasi kami mengundang Bapak Ketua PHMJ Kota Bandung, Bapak Ketua PKB DKI Kota Bandung, Bapak Ketua PKB Klasis Sorong, Ibu Pendeta Sorong, Bapak Isa Soleil selaku Ketua Rumah, Bapak Sekretaris Rumah Kota Bandung, Sekretaris Urusan PD, Bapak Ibu Sekretaris yang ada urusan yang ada dalam PD Kota Bandung, yang hadir saat ini. Yang
untuk memimpin kita dalam doa makan. Kepada Ibu, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para sekalian, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam usia kami yang ke-37 tahun. Benar Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Hamba-Mu, bahwa di usia yang ke-37 tahun ini kami akan diperhadapkan dengan banyak masalah persoalan dunia ini, sehingga kami diingatkan untuk tetap berdoa, mohon pertolongan dan petunjuk daripada Allah sendiri untuk memampukan kami dalam menapaki hati hidup kami sebagai imam di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Sebagai anggota PKB Jemaat Iftah Malam yang ke-37 tahun ini, biarlah kebenaran firman Tuhan yang diteguhkan oleh hamba-Mu. Kami ada dalam persekutuan kasih yang berasal daripada Tuhan sendiri, sehingga pelayanan ini benar-benar diberkati oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat dalam persekutuan keluarga dan jemaat-Mu. Kami telah ada di dalam sukacita bersama, dan kini tiba saatnya yang PKB Jemaat Iftah dalam sukacita usia yang baru telah menyiapkan berkat Tuhan untuk kami ada dalam jamuan kasih bersama. Sebelum kami ambil dan makan daripadanya, Tuhan memberkati makanan minuman yang telah disiapkan oleh hamba-Hamba, dan Tuhan ingatkan kami supaya dalam kehidupan kami akan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan saluran berkat ini. Demi Kristus Yesus Tuhan yang adalah sumber pengucapan syukur itu, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Amin.